Oke, langsung saja kita mulai ya. Silakan di on cam semuanya. Silakan di on cam semuanya. Silakan teman-teman di on cam semuanya supaya kita saling mengenal. Oke. Langsung kita mulai sambil menunggu yang lain untuk masuk Zoom. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjelang sore, dan salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Terdengar suara saya ya? Terdengar Pak, jelas. Dengar Pak. Jelas Pak. Zoom mata kuliah PKWN atau Pendidikan Kewarganegaraan siang ini. Sorry, karena minggu kemarin saya sedang meeting, jadi harus ditunda untuk Zoom-nya. Baik, perkenalkan nama saya, bisa dipanggil dengan Pak Aris ya. Untuk data bisa dilihat di web staff dan MyOpsi. Untuk teman-teman yang mungkin baru semester, ini semester berapa? 5 ya? Iya Pak, 5. Semester 5. Iya Pak, 5. Gabungan dari 2 kelas, betul? Gabungan dari 2 kelas. Oke, lanjut. Jadi langsung saja, nanti kan begini. Untuk perkuliahan masuk di jam 1 lebih 20 menit. Nanti bisa langsung absen. Kemudian jika saya hanya membutuhkan 20 menit untuk Zoom, kita introduction sebentar dan saya akan perkenalkan sedikit fitur-fitur yang ada di MyBase untuk terkait pengumpulan tugas dan yang lainnya. Untuk perkuliahan PKWN ini yang perlu teman-teman pahami, karena notabene sekarang masih e-learning, jadi sangat fleksibel sekali. Yang jelas, kalau bisa sih setelah-telatnya teman-teman dalam kesibukan masing-masing di rumah, alangkah baiknya selalu mengumpulkan tugas ya, karena nilai yang bisa saya berikan kalau tidak tugas ya apa, dan termasuk ada nilai-nilai yang lain, termasuk aktif di diskusi atau di kolom diskusi di MyBase. Kemudian untuk bertanya pun boleh langsung japri ke saya. Saya sangat salut di semester kemarin itu saya mengajar di semester 6 atau 7 itu ya. Itu aktif sekali di grup, menanyakan tentang perkembangan negara, kemudian menanyakan tentang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan ke depan dan lain sebagainya. Saya suka seperti itu. Jadi grup WA tidak sepi-sepi amat seperti kuburan keramat, paham? Jangan sampai seperti kayak kuburan keramat, sepi aja. Ketika saya singgung baru pada timbul semuanya. Itu ya. Saya paham kesibukan teman-teman di luar sana. Pasti di sini ada yang sambil bekerja, ada yang sambil mungkin yang sudah menikah sambil mengurusi keluarganya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas perkuliahan demi menuju keutamaan masa depan yang teman-teman akan raih. Gitu. Dan tentunya ketika sudah menjadi mahasiswa, memang harusnya capek, lelah, dan apapun itu harus terima. Jadi tidak ada mahasiswa yang kayak anak sekolah. Itu. Ketika nanti teman-teman pun sudah menghadapi kalau dalam dunia final itu, dalam perkuliahan namanya skripsi atau tugas akhir. Itu pasti puyeng. Tahu puyeng ya? Puyeng itu sinonim dari pusing. Itu pasti akan diraih. Tapi no problem lah. Itu bisa dapat diartikan bahwa teman-teman jika banyak baca, banyak referensi, itu akan enteng sendiri. Karena memang notabene mahasiswa harus banyak baca. Kalau bukan banyak baca ya kembali ke masa SD aja yang dimomong sama orang tua masing-masing. Tujuan pertama kuliah itu apa? Ya nggak usah munafik, ingin dapat kerja. Itu memang ingin mendapatkan kerja. Tapi yang jelas itu bukan tujuan utama. Kerja ataupun lainnya akan mengalir dengan sendirinya jika teman-teman selalu mempunyai wawasan yang luas dan tidak pernah akan puas terhadap sesuatu hal, itu aja. Ya.
Jadi itu sedikit motivasi dari saya. Dan lanjut, mungkin teman-teman, begini, sistem dari perkuliahan saya itu cukup simpel. Yang jelas, saya akan tampilkan screen recorder ya, share screen-nya begini di MyBase. Sudah terlihat belum? Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Jadi di MyBase itu kan termasuk aplikasi yang independen tapi mempunyai fasilitas yang saya kira sangat gampang untuk diaplikasikan gitu ya. Jadi teman-teman ketika membuka MyBase masuk ke perkuliahan, yang perlu diawasi adalah yang ini nih. Ini sudah saya upload semua ya. Yang pertemuan kedua ini identitas nasional. Ini deskripsi. Deskripsi itu patokannya di modul atau slide yang saya kirim atau saya upload. Teman-teman bisa di-download di sana. Jadi acuannya itu di slide yang saya upload, kemudian teman-teman dapatkan dengan cara di-download, dan kemudian masuk ke kolom video pembelajaran. Kenapa saya buat YouTube channel? Karena begini, saya bisa aja memberikan setiap perkuliahan dengan PowerPoint, tapi menurut saya PowerPoint tidak memahamkan secara detail. Betul tidak? Tidak memahamkan. Makanya saya buat YouTube channel. Bagaimana saya di situ saya timbulkan visual saya, kemudian saya terangkan seminimal mungkin, sedetail mungkin, apapun yang terjadi dalam slide tersebut saya akan terangkan. Jadi tidak perlu teman-teman harus paham semuanya, tidak. Yang penting inti dari pertemuan itu paham. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom diskusi atau mungkin lebih spesifiknya langsung di grup. Jadi bertanya di grup itu menurut saya lebih bagus, di grup WA maksud saya ya. Karena yang bertanya satu, sedangkan isinya itu 50 mahasiswa. Jadi setidaknya memancing mahasiswa yang lain supaya memahami wawasan tersebut. Bisa dimengerti? Jadi itu, bertanya saja, nggak apa-apa, apapun pertanyaannya. Dan saya akan note namanya. Tentunya mempunyai nilai yang plus. Paham ya? Jadi itu. Oke, bisa dimengerti semuanya? Sama. Oke. Oke, lanjut. Yang selanjutnya saya akan terangkan mengenai di sini nih, tugas. Tugas. Nah, sudah saya upload tugas yang pertemuan kedua. Clue-nya adalah menganalisis uji pemahaman dalam menyikapi identitas nasional. Kalau minggu kemarin itu kan apa? Hakikat ya, hakikat kewarganegaraan. Hakikat PEK, ya kalau di sekolah itu namanya PKN. Tapi yang jelas sekarang bukan PKN lagi. Sekarang kalian lebih mengaplikasikan mata kuliah ini di dunia luar. Karena bagaimanapun kita berkebangsaan yang berkedaulatan, berbagai bahkan jutaan budaya dan adat istiadat yang memang kita harus ketahui. Makanya jangan sampai terjadi peperangan karena kesalahpahaman, ambiguitas bahasa dari masing-masing budaya. Itu menurut saya sangat nafik sekali ya. Nah, dari pembelajaran atau mata kuliah ini, ke depannya teman-teman bisa menyikapi dengan bijak bahwa kita dilahirkan di Indonesia itu beda-beda budaya, beda-beda suku dan ras. Harus saling menghormati, tidak membedakan namanya agama ini, agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hindu, dan Katolik, atau mungkin Konghucu. Kita itu manusia yang dilahirkan dengan adat budaya yang sangat beragam. Itu yang menurut saya. Pasti di akhir perkuliahan di ujung semester nanti yang 5 bulan lagi itu, saya yakin kok setidak pahamnya kalian ketika melihat video belajar dari saya, kalian bisa tahu, oh iya ya, Pak Aris menerangkan seperti ini. Intinya secara garis keseluruhannya saya dapat mengerti Pak, bahwa penting banget kita menanamkan hakikat keluarga negaraan. Yang paling seru itu nanti ketika ada ragam ragam keanekaragaman budaya. Nanti kalian bisa kenal berapa ratus juta sih Pak budaya di Indonesia dan bagaimana sih pola-pola orang-orang tersebut gitu loh. Dari tutur kata, dari aksen, dari cara mereka bersikap, itu kita ketahui semuanya. Perlu diketahui di tugas ini kalian bisa download ya.
Jadi tidak per pertemuan saya kasih tugas. Yang intinya ada beberapa pertemuan yang saya kasih tugas dan ada juga yang tidak saya kasih tugas. Kerjakan sesuai. Nih, jangan ditanya lagi nanti. Kemarin banyak yang bertanya, Pak, tugasnya deadline-nya kapan? Ini kan sudah ada ya di sini ya. Ini tuh deadline namanya. Tuh, ini dimulai. Mulai selesainya ini. Jadi mulainya tanggal 23, deadline tanggal 26. Jadi kadang ada saya kasih deadline jangka yang 2 hari, ada yang 3 hari. Tapi jika deadline-nya agak lama, 3-4 hari, berarti saya itu sesuaikan dengan materi yang teman-teman ampuh di pertemuan tersebut. Tingkat kesulitannya saya sesuaikan. Sampai jam 23 atau jam 11 malam. Boleh. Nanti pasti ketahuan yang telat di deadline itu pasti tetap masuk linknya. Mengumpulkan pakai link Google Drive. Jadi teman-teman sudah paham semuanya. Tentu beda ketika mengumpulkan, walaupun dia benar semuanya, tapi cara mengumpulkan telat, nilainya pasti beda. Saya akan minusin. Walaupun di atas rata-rata. Karena saya lebih menghormati, saya bisa menilai mana teman-teman yang rajin, saya harus adil ya, walaupun tidak sempurna, tapi saya harus adil, mana yang rajin dan mana yang setengah rajin, atau mungkin bodoh amat. Dan saya minta tidak ada yang bodoh amat, karena ini 2 SKS. Kalau 2 SKS kalian semua dapat C, saya kira rugi sekali. Tidak bisa diulang, karena 2 SKS itu antara diulang, ya oke. Kalau diulang ya sayang waktu kalian. Tapi kalau nggak diulang ya sayang juga. Nah, SKS, jadi teman-teman gini, teknis dalam pencarian SKS mata kuliah ya. Jika nanti menemukan SKS 4 SKS misalkan, 4 SKS jangan sampai dapat C, minimal B. Karena B itu 4 SKS itu bisa mendongkrak semua mata kuliah yang rendah SKS-nya. Ya. Ada mata kuliah yang SKS 1, tidak ada saya kira. Minimal SKS 2. Tapi saya harapkan teman-teman sampai lulus nanti ya mudah-mudahan minimal B1 lah mata kuliah. Yang semuanya A semuanya. Jadi nanti kalau udah mau, ini kan D3 ya, maaf ya. D3 ya? Iya, Pak. Iya, D3 nanti bisa transfer S1, jadi tidak berat-berat amat lah untuk masuk. Ini saya masuk dulu perkuliahannya karena udah dimulai. Nah, ini langsung masuk perkuliahan. Saya minta 2 menit lagi, selesai. Jumlah mahasiswa 454. Jadi kalian semua teman-teman tuh saya bisa monitor dari absen yang di sini tuh. Nah, saya bisa monitor semuanya. Makanya saya selalu bawel di grup karena bagaimanapun utamakan absen terlebih dahulu. Untuk tugas kan ada jedanya ya. Yang penting fokus di video pembelajaran sama materi. Absen terlebih dahulu. Karena nanti nge-link absen itu langsung dari pusat kampus. Saya tidak bisa menilai absen, karena yang menilai absen dari kampus. Saya hanya bisa menilai dari tugas-tugas temannya dan keaktifan teman-teman semuanya. Begitu. Bisa dimengerti ya? Oke, kalau sudah, saya kira sesi terakhir. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan, diajukan saja sebelum saya akhiri. Nanti fokus ke MyBase. Silakan. Perwakilan kelas nggak apa-apa, pertanyaan 1 orang. Saya mau nanya, Pak. Iya, atas nama siapa? Nama Randy Alfianto dari kelas 12 5A. Randy, coba on cam, Ren. Kamu iya. Google on cam itu. Oke, Randy. Pertanyaan apa? Saya mau nanya, Pak, untuk namanya siapa? Maaf, saya tulis dulu. Randy, Pak. Randy dari kelas 12 5A 27. Oke, 12. BSD. Oke, silakan. Mau nanya, Pak, kalau perkuliahan PKN ini setiap minggunya emang ada Zoom meeting atau? Oh iya. Oke, terima kasih Randy. Ini buat harus ada Zoom meeting gitu. Enggak, saya bertanya, Pak, emang tiap minggu itu harus ada Zoom meeting atau hanya beberapa kali? Oke, baik, saya jawab. Ya, terima kasih Randy mewakili teman-teman yang lain. Ya, ini kan dari pihak kampus sebetulnya sudah menyesuaikan. Yang jelas tidak memberatkan mahasiswa dan yang jelas bisa fleksibel lah. Jadi tidak harus per minggu, Randy. Bahkan semester kemarin saya Zoom meeting hanya 1 kali. Karena kan kita fokus lebih ke MyBase. Tapi ketika nanti ada perubahan kondisionalitas atau waktu tertentu, mungkin saya akan butuhkan harus Zoom meeting. Tapi yang jelas tidak harus per minggu kok Zoom meeting.
Bisa satu semester itu 2 kali atau bahkan sekali minimal. Begitu Randy. Oke Pak, baik. Terima Oke. kasih ya Pak. Sama-sama. Ada yang lain silakan. Fauzi? Oke, any questions? Silakan bertanya Fauzi. Ya, ada Pak. Oh, enggak ada. Fauzi lagi di mana? Fauzi lagi di mana ya? Di sekolahan Pak. Oh, kamu kerja di sana? Magang. Magang. Oh, magang. Oh iya, dan sudah semester ini ya, jadi magang. Iya. Oke, sehat-sehat ya Fauzi. Amin. Oke, silakan yang lain. Perempuan ada yang bertanya mungkin. Ayo dong bertanya, nggak apa-apa. Nggak ada pertanyaan tentang terkait materi gitu loh. Pak, kok Indonesia banyak yang kontra sih Pak? Ada yang pro, cebong, gimana? Apalagi cebong, apalagi tuh kampret. Itu kalian nggak dibahas. Nanti saya akan bahas tuh. Jadi, Pak, saya mau iya tanya silakan. Pak. Si Pia nih ya. Iya, betul. Oh ya, oh si Pia silakan Pia. Benar Pak. Sivia masih di kampung, Sivia. Dia mencari sinyal, teman-teman. Maaf ya Pak, berisik Pak. Oh iya. Silakan dia. Halo. Kamu dari Meranggen ya? Sebentar. Enggak, Kamu dari... saya gubuk Pak. Oh ya, saya lupa ya. Sebentar Pia. Saya dari aslinya Jawa, teman-teman. Demak. Ini kayaknya deket sama Pia tuh. Makanya kemarin pas Pia Japri itu dari sana. Iya, oke. Silakan Pia. Bertanya apa? Pak, ini kalau pelajaran matkul ini apa selalu on cam terus? Enggak. Apa selalu nge-zoom terus ya, Pak? Iya, tadi kan soalnya sinyal ya. Saya jelek. Oke. Iya, Pak. I see. Ya, tadi kan yang ditanyakan oleh siapa tadi tuh? Randy itu. Jadi yang jelas untuk Zoom itu tidak harus per pertemuan, tidak. Ya bisa aja ini cuman satu pertemuan saja, yang pertemuan kedua atau selanjutnya langsung by semuanya. Karena kan tadi ya alhamdulillahnya pihak kampus mengerti keadaan sekarang kan, terkait sinyal, ada yang masih di kampung dan sebagainya, atau mungkin paket ya. Ya intinya itu. Mungkin saya cuma 1 kali Zoom ini, tapi ke depan mungkin sebelum perkuliahan akan ditutup semester akhir, ya mungkin ada Zoom lagi, saya nggak tahu. Yang jelas tidak selalu Zoom dan on cam kok. Yang jelas semuanya prosentase lebih besar di MyBase ya, di e-learning. Oke, Pia? Iya, Pak. Oh, ya. Udah itu aja, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Ini saya sudah di reminder, sudah 5 menit lagi. Ada yang bertanya lagi? Ini semua lagi magang semua ya? Saya enggak, Pak. Kalau saya enggak. Oh iya. Jadi saya itu juga baru dapat kelas gabungan kayak gini ya. Jadi beda habitat ya, satu dengan yang lain. Oke. Jika sudah tidak ada yang bertanya, saya cukupkan Zoom ini. Sudah paham ya? Untuk semester lanjut ini kan pasti cara penguploadan tugas sudah paham semuanya. Dan kemarin saya cek, memang maaf saya belum menilai pertemuan pertama. Jadi yang saya nilai biasanya per dua kali 2 pekan lah. Jadi, nanti saya akan nilai. Saya cek dulu kemarin sudah Mohon maaf Pak, saya mau nanya lagi Pak. Oke, silakan. Terakhir, untuk tugas ke depannya ada nggak Pak? Tugas yang berkelompok atau individu aja? Oh ya, untuk tugas saya mata kuliah PKWN ini hampir keseluruhan tugasnya individu, tidak ada berkelompok, ya. Dan tidak harus per pertemuan. Ya kemungkinan dari ini kan total keseluruhan pertemuan hanya sekitar 14-13 pertemuan ya. Paling tugasnya hanya 10 pertemuan. Nanti saya akan pencar aja. Jadi ketika ada pertemuan yang ada tugas ya baru teman-teman pahami materi saja. Tapi ketika ada tugas ya harap dikerjakan. Itu aja. Tidak ada tugas kelompok. Kalau tugas kelompok itu biasanya di mata kuliah proyek. Proyek itu mata kuliah yang notabene harus kalian tatap muka ya.
Di saya tidak. Ini sekedar wawasan dan pemahaman untuk kalian aplikasikan di kehidupan sosial dan bernegara. Begitu. Oke, any questions? Oke Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Jika tidak ada lagi, saya cukupkan ya. Selanjutnya untuk teman-teman semuanya fokus ke My Best E-Learning. Fokus ke 3 kolom ya. Yang pertama di materi, ada video pembelajaran, kemudian diskusi dan tugas. Nanti akhir bisa di-download dan dikerjakan selama jeda waktu 3 hari. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilancarkan semuanya, kesibukannya dan lain sebagainya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end ya. Bisa dikeluarkan semuanya.